Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Sabrina Anastasia Saraswati dengan NIM 073003000015 dari Teknik Pertambangan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan mengenai proses blending dan homogenisasi batu bara. Yang pertama, uh, blending sendiri itu merupakan blending batu bara sendiri itu merupakan suatu proses rekayasa yang kompleks yang melibatkan pencampuran sistematis dua atau lebih jenis batu bara dengan karakteristik fisik dan kimia yang berbeda untuk menghasilkan produk akhir dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, konsep blending ini itu tidak hanya sekedar pencampuran secara mekanis, namun tetap melibatkan pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat batu bara atau karakteristik dari batu bara itu sendiri. Kemudian diperlukan interaksi antar komponen serta optimalisasi proporsi pencampuran berdasarkan target kualitas yang ingin dicapai. Itu untuk blending dari batu bara. Sedangkan untuk homogenisasi batu bara, nah homogenisasi batu bara sendiri itu merupakan proses lanjutan yang tidak kalah penting dari blending, yang bertujuan untuk menyeragamkan distribusi campuran batu bara sehingga dari proses blending tadi diperoleh kualitas yang konsisten dan stabil. Nah, proses ini melibatkan manipulasi fisik campur batu bara melalui berbagai teknik untuk mengurangi variasi lokal dalam kualitas dan memastikan bahwa setiap bagian dari campuran memiliki karakteristik yang seragam. Kemudian di sini saya akan membedakan antara homogenisasi dengan blending. Jika blending itu mengacu pada proses stacking batu bara dari sumber yang berbeda di stockpile. Nah, pada saat di batu bara di reclaim, batu bara akan tercampur dan memberikan rata-rata yang dituju dan juga standar deviasi yang lebih kecil. Sedangkan homogenisasi batu bara ini terfokus untuk memperkecil varian dari suatu sumber batu bara di stockpile. Nah, blending ini akan menyebabkan homogenisasi. Kemudian berikutnya ada konsep homogenisasi. Homogenis seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, homogenisasi ini merupakan proses yang bertujuan untuk menghampurkan batu bara dari berbagai sumber dengan banyak lapisan atau layer di sepanjang lokasi penumpukan atau di sepanjang stockpile. Tujuan utamanya itu agar deviasi sejumlah parameter kualitas kunci batu bara itu bisa diminimalkan. Dengan kata lain, proses ini memastikan bahwa kualitas batu bara menjadi seragam dan konsisten. Nah, keuntungan dari prinsip homogenisasi batu bara sendiri itu meliputi yang pertama dapat mengurangi variasi kualitas bahan baku, yang kedua dapat meningkatkan konsistensi produk akhir, yang ketiga dapat mengoptimalkan efisiensi proses produksi, serta yang terakhir dapat mengurangi resiko operasional akibat fluktuasi kualitas batu bara. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi sistem blending. Sistem blending terdiri dari dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada buffering, penyangga, yang kedua ada komposisi, yang ketiga ada homogenizing atau homogenisasi. Nah, yang pertama, sistem blending yang pertama yaitu buffering atau penyangga. Buffering ini berfungsi sebagai cadangan atau buffer stock yang menyediakan kontinuitas pasokan material. Serta buffering ini atau penyangga ini itu dapat mengantisipasi gangguan pada sistem upstream dan menjaga stabilitas operasi produksi. Kemudian untuk sistem composing, dia mengatur komposisi campuran sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.
Kemudian dapat menggabungkan berbagai jenis material dengan proporsi tertentu, dapat mengoptimalkan kualitas produk berdasarkan target yang ditetapkan, serta memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan berbagai sumber material. Nah, untuk sistem blending yang terakhir yaitu homogenizing, yaitu di homogenizing ini dia mencampurkan material secara merata dan mengurangi variasi kualitas dalam batch yang sama. Nah, di sini juga dapat memastikan distribusi yang seragam dari semua komponen serta meningkatkan konsistensi kualitas produk dari batu bara. Setelah mengetahui fungsi dari sistem blending sendiri, di sini ada pula cara homogenisasi. Cara homogenisasi yang ada dibagi menjadi 3, yaitu linear stockpile, kemudian radial atau circular stockpile, kemudian kidney shape stockpile. Yang pertama ada linear stockpile. Linear stockpile ini berbentuk seperti tumpukan memanjang dalam garis yang lurus. Di stockpile ini juga cocok untuk area dengan ruang yang terbatas dalam arah lateral, serta dapat memungkinkan penambahan material secara bertahap dan mudah dalam pengoperasian dan perawatan. Kemudian yang kedua ada radial atau circular stockpile. Stockpile ini itu berbentuk lingkaran dengan penumpukan dari tengah keluar, kemudian efisien dalam penggunaan ruang, dan memberikan homogenisasi yang baik karena pencampuran radial. Nah, radial stockpile ini atau circular stockpile ini itu cocok untuk kapasitas besar dengan area yang terbatas. Kemudian yang terakhir ada kidney shape stockpile atau stockpile dengan berbentuk ginjal. Dia tuh berkombinasi antara linear dan circular. Bentuknya kombinasi antara linear dan circular. Kemudian di stockpile ini juga memberikan fleksibilitas operasional yang tinggi dan cocok untuk kondisi area yang tidak beraturan, serta memungkinkan multiple input dan output points. Selanjutnya di sini ada cara homogenisasi, yaitu proses penumpukan batu bara sendiri. Yang pertama ada reclaim oleh reclaimer, dan yang kedua stacking oleh stacker. Nah, untuk reclaim oleh reclaimer ini, reclaimer sendiri mengambil material dari stockpile secara cross-sectional dan mengambil potongan vertikal yang mencakup semua layer. Di reclaimer ini, dia memastikan setiap pengambilan batu bara mewakili rata-rata dari seluruh periode stacking dan dapat beroperasi secara kontinu atau secara batch atau bertahap. Kemudian cara homogenisasi stacking oleh stacker ini bergerak sepanjang stackernya ini bergerak sepanjang stockpile untuk mendistribusikan material. Nah, material yang ditumpuk dalam lapisan-lapisan tipis, material di stockpile ini ditumpuk dalam lapisan-lapisan tipis atau di layer. Kemudian setiap layernya ini mewakili periode waktu tertentu atau batch materialnya, serta pola stacking dapat linear, chevron, atau windrow. Nah, berikut adalah jenis-jenis dari stacker. Ada stacker with rigid boom, stacker with looping boom, stacker with rigid and rectangle boom, stacker with laughing, rigid and rectangle boom, stacker with slewing boom, dan stacker with laughing and slewing boom. Nah, stacker with rigid boom itu yang pertama ini yaitu stacker with rigid boom. Itu merupakan tipe yang sederhana, yang paling sederhana dengan lengan yang tetap dan tidak bergerak. Nah, dia itu hanya mampu membentuk satu tumpukan batu bara dalam posisi tetap.
Sedangkan stacker with laughing bomb yang sebelah kanannya itu memiliki lengan yang dapat bergerak naik turun atau laughing yang memungkinkan pembentukan tumpukan dengan jangkauan vertikal yang bervariasi dan distribusi material yang lebih fleksibel. Selanjutnya ada stacker with rigid and rectangle boom yang baris kedua sebelah kiri. Itu stacker ini menggabungkan lengan tetap dengan kemampuan untuk memanjang dan memendek, sehingga dapat membentuk beberapa tumpukan dengan jarak yang berbeda-beda tanpa harus memindahkan seluruh unit. Nah, tipe yang lebih canggih adalah stacker with laughing, rigid, and rectangle boom yang baris kedua sebelah kanan, yang mengkombinasikan kemampuan laughing dengan rectangle boom dan memberikan fleksibilitas maksimal dalam mengatur tinggi dan jarak penumpukan material. Selanjutnya, di baris yang terakhir, di baris gambar yang terakhir ini, di sebelah kiri ada stacker with slewing boom yang memiliki kemampuan berputar horizontal atau slewing yang memungkinkan pembentukan multiple tumpukan dalam area yang luas tanpa perlu memindahkan base unit. Tipe paling lengkapnya itu adalah stacker with laughing and slewing boom di sebelah kanannya, di sebelah ini, yang menggabungkan tipe ini tuh menggabungkan semua kemampuan pergerakan, meliputi laughing untuk kontrol vertikal, slewing untuk rotasi horizontal, sehingga memberikan jangkauan operasional terluas dan efisiensi maksimal dalam pengelolaan stockpile batubara. Nah, setiap konfigurasi jenis-jenis stacker ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik operasional berdasarkan kapasitas, luas area, dan tingkat fleksibilitas yang diinginkan dalam proses penumpukan material batubara. Nah, kemudian ada metode penghamparan batubara yang terdiri dari 3, yaitu ada chevron layering, window layering, dan chevron window layering. Yang pertama, gambar yang paling atas yaitu ada chevron layering. Nah, chevron layering ini itu menampilkan pola pelapisan yang berbentuk segitiga atau chevron ya dengan lapisan-lapisan yang tersusun secara beruntun dari tengah ke tepi. Dari tengah ke tepi membentuk struktur seperti bukit dengan garis-garis konsentrik yang mengikuti bentuk kerucut. Pola ini memberikan distribusi material yang merata dan memungkinkan pengambilan material secara proporsional dari berbagai lapisan. Kemudian di gambar yang kedua, yaitu ada windrow layering, yang mana dia menunjukkan pola perlapisan horizontal berlapis-lapis seperti barisan atau jalur-jalur sejajar. Nah, dalam sistem ini material disusun dalam bentuk lapisan-lapisan horizontal yang terpisah-pisah. Akhirnya dia dapat menciptakan struktur berlapis yang memungkinkan identifikasi dan akses yang mudah terhadap setiap lapisan material. Nah, pola ini sangat efektif untuk material yang memerlukan pemisahan berdasarkan waktu atau karakteristik tertentu. Kemudian yang gambar yang terakhir yaitu ada chevron window layering yang merupakan kombinasi dari kedua metode sebelumnya, yaitu chevron layering dan windows layering. Sistem ini menggabungkan keunggulan pola chevron dengan struktur window, menciptakan lapisan-lapisan yang mengikuti bentuk kerucut, namun tetap mempertahankan struktur horizontal berlapis. Nah, kombinasi ini dapat menghasilkan sistem pelapisan yang lebih kompleks, namun memberikan fleksibilitas maksimal dan pengelolaan dan pengambilan material dapat memungkinkan distribusi yang optimal sekaligus kemudahan akses terhadap berbagai jenis batubara atau grade material yang berbeda. Nah, berikut adalah flow chart atau diagram proses dari blending.
Nah, diagram ini itu menunjukkan sistem proses blending yang digunakan dalam industri, uh, khususnya untuk pencampuran dan pengolahan bahan bakar atau di batu bara. Nah, proses ini dimulai dengan penyediaan dan penyediaan dua bahan baku utama, yaitu batu bara sendiri atau coal dan limestone yang disimpan dalam silo-silo terpisah di bagian atas sistem. Nah, kemudian kedua bahan ini kemudian dialirkan melalui sistem feeding menuju unit pencampur yang terletak di bagian tengah sistem. Nah, dalam proses pencampuran, steam atau uap memainkan peran krusial sebagai media pemanas dan pencampur. Air dimasukkan ke dalam sistem untuk menghasilkan steam, sementara proses pembakaran berlangsung di dalam unit utama yang ditandai dengan warna merah. Sistem dilengkapi dengan air distributor yang berfungsi mengatur aliran udara dan menciptakan kondisi fluidisasi yang optimal untuk pencampuran bahan. Nah, hasil dari pembakaran ini menghasilkan fly ash yang tidak terbuang sia-sia, melainkan didaur ulang kembali ke dalam sistem melalui fly ash recycle device. Udara panas dari proses pembakaran dikondisikan menjadi preheated air dan fluishing air yang dialirkan kembali untuk mendukung kontinuitas proses. Nah, gas buang atau flue gas yang dihasilkan dari pembakaran ini kemudian dialirkan ke dust collector untuk memisahkan partikel-partikel halus sebelum dikeluarkan melalui sistem exhaust. Nah, seluruh sistem ini itu dapat dikontrol secara terintegrasi melalui air preheater yang mengatur suhu operasi dan intake air yang mengendalikan aliran udara masuk. Nah, konfigurasi ini itu dapat memastikan proses blending berjalan dengan efisien dengan menghasilkan campuran yang homogen sambil meminimalkan limbah dan mengoptimalkan penggunaan energi melalui sistem daur ulang yang terintegrasi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada teknologi blending batubara. Nah, teknologi stockpile blending dan bulk conveyor blending telah menjadi standar industri dalam implementasi blending skala besar. Sementara, sistem homogenisasi modern yang mengintegrasikan automated reclaiming, real-time quality monitoring, dan predictive control telah memungkinkan pencapaian konsistensi kualitas yang sangat tinggi. Nah, inovasi ini sendiri itu dalam sensor teknologi, automation, dan data analitik terus mendorong improvement dalam effectiveness dan efisiensi kedua proses blending ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan. Assalamualaikum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.